Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa bulan suci Ramadan ini adalah bulan tempat amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Amal kebaikan yang kita lakukan satu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwaban nar wa sulsilatus syayatin." Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka Allah akan membuka pintu langit dan akan menutup pintu neraka. Dan kemudian Allah akan membelenggu syaitan-syaitan. Ini buktinya apa? Buktinya bahawa bulan Ramadan ini dipersiapkan agar kita umat Nabi Muhammad bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk dapat mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dimanapun anda berada, insya-Allah kali ini kita akan kembali berbincang-bincang. Kebetulan hari ini kita memiliki tema Ramadan adalah bulan kebaikan. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Mil'ud Dalil Essos. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Apa ada macet? Mungkin orang jualan-jualan bukaan mungkin Ustaz? Alhamdulillah masih aman kondisi. Masih aman. Alhamdulillah. Baik Ustaz. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih Ustaz tentang Ramadan itu adalah bulan kebaikan nih Ustaz. Iya Ustaz. Bicara soal Ramadan adalah bulan kebaikan Ustaz. Sebelumnya kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan open statement atau pembuka tentang Ramadan adalah bulan kebaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ramadan penuh berkah. Yang pertama, kita kembali kepada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "Qad ja'akum syahrun, qad ja'akum Ramadan. Syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Yang bulan Ramadan tersebut syahrun mubarak, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Yang di dalam bulan itu dibukakan segala pintu-pintu syurga dan ditutupkan segala pintu-pintu neraka. Maka jika kita membahas masalah hadis atau perkataan para sahabat atau para ulama baik yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, sangat banyak sekali yang menyatakan keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin sudah kerap di telinga kita semua bahwasanya bulan ini bulan yang sangat berkah, bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana pahala bahkan tidur pun akan menjadi pahala jika diniatkan dengan niat yang baik. Maka dalam hal itu bulan suci Ramadan adalah sebuah bulan yang kesempatan bagi seorang umat daripada Rasulullah SAW untuk meningkatkan segala amalan kebaikan. Bahkan ada salah satu seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ma khairus syuhur?" Apa bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain? Ibnu Abbas menjawab,
Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain ialah bulan suci Ramadan. Maka dalam hal itu, kesempatan yang sangat baik untuk seorang hamba meningkatkan segala amalan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan kesehatan badan, kesehatan pikiran, meninggalkan sebentar masalah, kembali kepada sajadah. Diawali dengan qabliyah subuh, diakhiri dengan ba'diyah isya. Maka hidup insya Allah akan bahagia. Maka bulan suci Ramadan merupakan satu bulan yang memang kesempatan yang sangat baik bagi seorang hamba untuk meningkatkan segala amalan ibadah. Bahkan dalam hal ini salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam bulan suci Ramadan, yang pertama umumnya ibadah. Baik ibadah membaca Al-Quran, ataupun berselawat, ataupun berdoa kepada Allah, ataupun bersedekah sekalipun kepada orang yang berpuasa, ataupun lain sebagainya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang sangat tepat ini, yakni di bulan suci Ramadan ini. Maka salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, para ulama-ulama terdahulu, bahkan imam kita sendiri, yakni Imam Asy-Syafi'i, beliau dalam satu riwayat dikatakan yang bahwasanya setiap kali di dalam Ramadan mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Artinya beliau dalam sehari 2 kali mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Maka itu sudah menjadi tradisi para ulama, para salafus salih, para waliullah untuk meningkatkan segala amalan ubudiyah di bulan suci Ramadan. Maka dalam hal itu yang berkaitan dengan ibadah, terutama dulu kita kembali lagi kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nabi menyatakan dalam redaksi lain, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Bahkan di riwayat yang lain dikatakan wa ma ta'akhkhara. Namun riwayat yang dirawi oleh Syekhani ataupun Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun dengan 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama, imanan. Maksud daripada imanan di sini ditafsirkan oleh para ulama yang dikatakan dengan iman tasdiqul qalbi. Hati kita meyakini yang bahwasanya puasa ini memang kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka konsep yang pertama, supaya kita termasuk ke dalam hadis yang telah dikatakan oleh Rasulullah, yang pertama syaratnya imanan. Dalam arti kata, meyakini yang bahwasanya puasa ini merupakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konsep yang kedua yaitu ihtisaban. Makna daripada ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan ridha daripada Allah, atau dalam kata lain ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Berbicara masalah ikhlas, Imam Al-Ghazali mendefinisikan yang dimaksud dengan ikhlas. Al-ikhlasu huwa ayyakuna gharduhu mahiddu taqarrubi ilallahi ta'ala. Yang dikatakan dengan ikhlas, seseorang bertujuan di saat berbuat ibadah mahiddu taqarrubi ilallahi ta'ala, untuk beribadah untuk semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah
yang dimaksudkan dengan ihtisaban yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita katakan tadi. Jadi intinya dalam hadis tersebut, supaya seseorang yang berpuasa mendapatkan keampunan oleh Allah terhadap dosa yang telah lalu, harus memenuhi dua konsep. Konsep yang pertama imanan, meyakini puasa ini merupakan kewajiban daripada Allah. Konsep yang kedua ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril perihal masalah ikhlas. Di saat Rasulullah menanyakan, "Ya Jibril, ma huwa ikhlas?" Apa itu ikhlas? Jibril menanyakan kepada Tuhan kita, Rabbul Izzati Tabaraka wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Allah berkata, "Al-ikhlasu," ikhlas merupakan sirrun min sirri. Auda'tuhu qalbu min ibadi. Auda'tuhu qalbu man ahbabtu min ibadi. Yang dikatakan dengan ikhlas, ikhlas adalah sirrun min sirri auda'tuhu qalbu man ahbabtu min ibadi. Ikhlas merupakan sebuah rahasia daripada rahasiaku, yang aku simpan ikhlas tersebut terkhusus kepada hamba yang aku cintai. Tidak semua orang mendapatkan sifat ikhlas. Tidak semua orang sanggup mempraktekkan materi ikhlas. Ikhlas mudah secara materi namun sulit secara praktek. Tuhan sendiri yang menyatakan itu merupakan rahasia daripada rahasia Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita hanya kepada orang yang ia cintai. Masya Allah, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, di bulan Ramadan ini kan terdapat banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan Ustaz. Iya, yang mana amalan-amalan kebaikan ini memiliki pahala bermacam ragam. Nah, dari sekian banyak model ibadah atau kebaikan yang bisa dikerjakan, ada enggak Ustaz beberapa yang memang yang pokok yang seharusnya tidak ditinggalkan, yang utama kerjakan ini, yang lain setelah mengerjakan yang pokok ini? Iya. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama, di sana kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Dalam arti kata berpuasa di waktu hari dan dengan konsep tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu konsep yang pertama. Yaitu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Sedangkan selanjutnya, di luar kewajiban, hal yang pertama yang semestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan yaitu membaca ayat suci Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu memperbanyak istighfar dan doa. Memperbanyak istighfar dan doa. Jadi karena salah satu tempat yang paling mustajabah doa di dalam dunia ini yaitu di bulan suci Ramadan atau di saat kita ini sedang berpuasa. Karena Rasulullah menyatakan ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Orang salah satunya yaitu orang yang sedang berpuasa. Maka di saat seseorang di dalam kondisi berpuasa, disitulah momentum yang tepat untuk berdoa kepada Allah apapun yang ia kehendaki. Apapun yang ia inginkan. Berdoa kepada Allah. Maka itulah yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang terkhusus di bulan suci Ramadan di waktu malam hari, yaitu salat tarawih. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita lanjutkan setelah jeda berikut Ustaz. Oh, baik Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah. Baik Ustadz, kita lanjutkan yang tadi Ustadz, amalan di malam bulan Ramadan mungkin Ustadz. Iya. Silahkan. Selanjutnya, amalan yang sangat baik kita kerjakan khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu bersedekah. Ya. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sedekah afdal?" Sedekah mana yang paling baik di antara banyaknya sedekah? Maka Rasulullah menyampaikan, sedekatun fi Ramadan, yaitu berinfak atau bersedekah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dalam arti kata, di saat kita bersedekah ataupun berinfak di dalam bulan suci Ramadan, itulah sedekah yang paling afdal di sisi Tuhan. Yang paling afdal yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Maka jika kita memberikan harta, berinfak harta atau berinfak tenaga kepada orang yang lain di bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan, mungkin pahalanya tidak sedemikian yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi di saat kita bahas masalah sedekah, sedekah tidak mesti kita memberikan terhadap harta. Tapi kita memberikan sesuai kadar yang kita sanggup. Bagi orang yang diberikan lebih di segi harta oleh Allah, maka dia berinfak harta kepada orang yang lain. Bagi orang yang tidak diberikan harta yang lebih oleh Allah kepadanya, maka dia bersedekah melalui tenaga kepada orang yang lain. Bagi orang yang lemah, tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai harta, maka dia berinfak, memberikan kepada orang lain pemikirannya atau ilmu-ilmunya. Bahkan bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, masih berpotensi untuk bersedekah, yaitu menghibur orang-orang yang sedang dilanda musibah. Maka dalam hal itu, bersedekah tidak terkhusus hanya kepada orang yang kaya, dan tidak terpojok, tidak terkhusus kepada orang kaya, dan tidak bisa kepada orang yang miskin. Maka itulah ibadah-ibadah yang sangat baik kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Kita ulangi, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua sholat tarawih di malam hari, yang ketiga bersedekah dengan apapun yang kita mampu.
Masya Allah, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan atau target dari puasa itu adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, ketika masuk bulan Ramadan berarti kita mengusahakan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang apa tips ataupun apa yang bisa kita lakukan atau kita rencanakan untuk memperoleh titel takwa ini, Ustaz? Karena kalau seandainya orang cuma masuk Ramadan, tamu Ramadan seperti air mengalir saja, itu cenderung tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih cenderung orang yang memang merencanakan kebaikan-kebaikan untuk menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan predikat itu, daripada orang yang tidak merencanakan sama sekali, asal-asalan saja. Mungkin boleh Ustaz sampaikan sedikit bagaimana mungkin kita merencanakan agar kita mendapat titel takwa ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Yang pertama, tujuan berpuasa sebagaimana kita katakan barusan, yaitu untuk sampai kepada tingkatan orang yang bertakwa. Jadi kita bahas dulu masalah takwa. Definisi daripada takwa ialah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi atau melakukan segala perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dikatakan dengan takwa. Karena pada hakikatnya segala ibadah yang kita lakukan di dalam dunia, baik yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya yang tujuannya untuk tercapai sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita seorang hamba sampai kepada derajat orang yang bertakwa di sisinya, hal yang harus kita lakukan, yang pertama, kita tidak bisa meninggalkan segala hal kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, mengatur segala rencana-rencana yang baik. Sebagaimana yang tujuan daripada hidup kita di dalam dunia, yang sering kita sampaikan di dalam salat. Ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu semua untuk Allah, pemilik sekalian alam. Maka itulah takwa, yaitu melakukan segala perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hal untuk sampai kepada tingkatan takwa, yaitu sebagaimana yang telah kita katakan barusan, melakukan segala amalan-amalan ibadah. Jika dalam bulan suci Ramadan, mengatur segala rencana-rencana. Yaitu misalkan nih, kita membaca Al-Quran di waktu subuh, dan dilanjutkan dengan berzikir, dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah tanda-tanda daripada takwa. Maka apapun unsur kebaikan yang diperintahkan di dalam agama, jika kita melakukannya, maka itulah insya Allah sudah tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk membedakan apakah seseorang ini benar-benar bertakwa atau tidaknya, karena mungkin di bulan suci Ramadan semua kita berpuasa. Namun apakah berpuasa secara hakikah ataupun tidak, itu yang membedakannya. Karena di saat khususnya kita ini di Aceh, di saat kita lihat di jalan, tidak ada seorang pun yang memang tidak berpuasa. Namun secara hakikatnya, apakah mereka benar-benar berpuasa atau tidak, itu wallahu a'lam. Jadi untuk membedakan seseorang ini telah melaksanakan puasa yang semestinya atau tidak, yang harus kita perhatikan ialah apakah dia memang berpuasa sesuai imtithalul awamirillah atau tidak. Jika berpuasa karena tujuan untuk menjunjung tinggi segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu tergolong kepada hamba yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Maka jika kita bertakwa hanya di masjid, hanya di tempat yang ramai, hanya di tempat kerumunan, hanya di tempat yang banyak yang dilihat oleh para manusia,
Itu bukan takwa yang sesungguhnya. Tapi takwa yang sesungguhnya melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada. Baik di kala sendiri, atau di kegelapan bahkan, atau di dalam gua, atau dimanapun kita berada. Yang namanya hamba bertakwa kepada Allah tidak mengenal tempat dan tidak mencari muka di hadapan manusia yang lain, namun beribadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih ke harus ihsan Ustaz kan? Iya. Ya. Nah, Ustaz. Harus kau lebih ihsan. Inti dalam bertakwa tetap syarat yang pertama untuk diterima atau tidaknya oleh Allah sebagaimana dalam hadis tadi ihtisaban, ikhlas. Ya, Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada konsep ikhlas. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut di dalam kitabnya perihal ikhlas. Ikhlas ini mempunyai terklasifikasi menjadi 3 martabat. Ya. Martabat yang pertama mungkin ini hanya terdapat pada para waliullah atau pada para nabinya bahkan. Martabat ikhlas yang pertama yaitu seseorang melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah ibadah kepada Allah memang murni karena Allah Ta'ala. Dalam arti kata tidak mengharap pujian daripada manusia, tidak mengharap bahkan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah di yaumil qiyamah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Misalkan nih, dalam agama, dalam Al-Quran, Rasulullah pun menjanjikan orang-orang yang bertakwa di dalam dunia akan memperoleh surga di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang membuat Allah murka, maka di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, martabat ikhlas yang pertama, seperti contohnya salah satu doa daripada Rabi'ah Hadawiyah, yaitu seorang waliullah. Salah satu doanya yang sangat populer di kalangan para sufi, beliau berdoa, "Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu. Dan aku tidak meninggalkan maksiat kepadamu bukan karena takut nerakamu. Tapi karena ini perintahmu." Itulah martabat ikhlas tingkatan yang paling tinggi. Beribadah memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridha daripada manusia, bahkan tidak mengharapkan janji yang telah ditetapkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Masya Allah. Sedangkan martabat ikhlas yang kedua, seseorang beribadah kepada Allah dengan tujuan karena mengharapkan hal-hal yang telah dijanjikan di yaumil qiyamah. Dalam arti kata, "Ya Allah, aku beribadah kepadamu supaya engkau masukkan saya ke dalam syurga. Ya Allah, aku meninggalkan maksiatmu supaya saya tidak tergolong kepada ahli neraka." Itu martabat ikhlas yang kedua. Melakukan segala amalan ubudiyah kepada Allah dengan mengharapkan balasan di yaumil qiyamah. Yang terakhir, martabat ikhlas yang ketiga atau yang terakhir, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan hal-hal yang bermanfaat baginya di dalam dunia. Misalkan seseorang sholat duha, ataupun membaca surah Al-Waqi'ah dengan motivasinya supaya mendapatkan rezeki atau harta, supaya diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, supaya Allah mentakdirkannya sebagai hamba-hamba yang kaya. Itu motivasinya beribadah kepada Allah untuk hal-hal kepentingan duniawi. Itu martabat ikhlas yang paling terakhir. Masya Allah, baik Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial, kita lupa. Kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa. Teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, melanjutkan yang tadi Ustaz. Sekarang kita lihat banyak fenomena di sekitar kita nih Ustaz. Ya. Khususnya di Aceh. Di Aceh kan sering dilaksanakan tarhib Ramadan untuk memperingati ataupun mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan. Itu kan ada dibuat tarhib Ramadan atau pengajian-pengajian bab Ramadan lah. Jadi disampaikan bagaimana besarnya pahala yang akan diperoleh ataupun besarnya kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh ketika di bulan Ramadan ini. Nah, tetapi banyak orang yang tahu dan kenapa masih saja tidak senang dengan datangnya Ramadan. Padahal yang akan mereka dapatkan itu adalah kebaikan-kebaikan atau pahala yang besar. Kenapa masih ada orang, sebagian orang mungkin, sebagian orang yang masih menganggap kedatangan puasa ini, kedatangan bulan Ramadan ini jadi beban Ustaz. Kenapa Ustaz? Silakan Ustaz. Ya baik. Yang pertama, hal ini terjadi karena salah dalam memahami makna daripada Ramadan. Orang-orang yang berpikir sedemikian, yaitu memaknai di saat datangnya bulan suci Ramadan, istilah katanya sudah sampai lagi di bulan yang tidak bisa makan di waktu pagi, tidak bisa menikmati segala makanan di siang hari dan lain sebagainya. Yang padahal sebagaimana yang telah kita tahu, para ulama-ulama, para salihin, para waliullah, mereka menunggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan di saat berakhirnya Ramadan, langit dan dunia pun menangis di atas kehilangannya. Namun bagi orang-orang yang tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui dengan sedalamnya tentang Ramadan, mereka hanya melihat Ramadan ini kita harus berpuasa di waktu hari. Kita tidak bisa makan di siang hari. Maka jika itu yang ada di dalam pikirannya, maka seolah Ramadan ini menjadi sebuah keberatan, beban baginya. Maka padahal dalam agama salah satu hal yang wajib kita lakukan yaitu bersabar terhadap ibadah. Karena jenis kesabaran ini mempunyai 3. Yang pertama, sabar terhadap kewajiban. Artinya, terhadap kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, misalkan di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, kita harus bersabar. Artinya harus siap tidak mengeluh dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan sabar terhadap ibadah.
tidak mengeluh kenapa Allah mewajibkan Ramadan, kenapa Allah mewajibkan puasa, salat 5 waktu dan lain sebagainya. Itulah yang pertama, sabar terhadap ibadah. Sedangkan sabar yang kedua, sabar terhadap maksiat. Artinya mungkin banyak di antara pemuda khususnya yang di saat mereka ngabuburit contohnya. Mereka melihat kawan-kawannya yang tidak berpuasa, na'udzubillah, atau bahkan yang melakukan segala kemaksiatan, itulah dia harus melakukan sebuah kesabaran terhadap maksiat. Itu jenis kesabaran yang kedua, yaitu sabar atas segala kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Berarti mengerem diri biar nggak jatuh ke maksiat Iya, gitu, Ustaz, kan? Iya. Karena yang sering kita salah, kita selalu menyalahkan zaman. Di saat kita melakukan sebuah hal-hal yang fatal, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, kita menyatakan kepada kawan, sudah akhir zaman, sudah waktunya. Atau bahkan, karena zaman sudah akhir. Padahal itu merupakan sebuah perkataan yang sangat salah. Imam Syafi'i jauh hari telah menegaskan, na'ibu zamanana walaibu fina. Kita sering menyalahkan zaman, sedangkan kecacatan atau aib terdapat pada diri kita. Jangan kita salahkan alam di dunia ini, namun aib itu sendiri terdapat pada diri kita masing-masing. Sedangkan selanjutnya, jenis kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran terhadap musibah. Itu jenis kesabaran mungkin yang paling sulit kita terima oleh seorang hamba, yaitu sabar terhadap musibah. Karena keinginan kita seorang hamba, kita ini menginginkan hal-hal yang kita cintai. Misalkan kita tidak ingin terpisah dengan orang tua, tidak ingin terpisah dengan orang yang kita cintai semuanya. Tapi mungkin takdirullah berbeda dengan keinginan kita. Disitulah praktek terhadap ikhlas terhadap bala yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Untuk siap terhadap hal tersebut, kita mengingat dalam salah satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, "Adhamul jaza ma'a adhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Rasulullah menyatakan besarnya sebuah pahala berdasarkan bagaimana kesabarannya terhadap musibah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Tanda ataupun barometer Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, memberikan cobaan kepadanya. Cobaan bisa jadi dilakukan, ditakdirkan oleh Allah hal-hal yang tidak kita sukai, atau lain sebagainya. Maka itulah, jika siap dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, faman radiya falahur ridha. Orang-orang yang ridha terhadap ketentuan Tuhan, maka dia akan mendapatkan ridha daripada Tuhan. Sebaliknya, waman sakhita falahu sukhtu. Orang yang murka kepada Tuhan, maka akan mendapatkan murka daripada Tuhan. Na'udzubillah. Masya Allah. Bahkan yang perlu kita ingat, derajat yang paling tinggi di dalam permukaan bumi ini bukanlah membangun sebuah masjid, bukanlah melakukan ibadah umrah ribuan kali, atau bahkan bukan melakukan salat-salat sunnah sehari semalam 1000 rakaat. Namun ibadah yang paling tinggi derajat di sisinya yaitu husnudzan dengan Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, semoga kita dimudahkan oleh Allah juga untuk dapat terus berhusnudzon kepada Allah, insya-Allah. Amin. Baik pemirsa, terima kasih anda masih bersama kami hingga penghujung acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita amalkan dalam keseharian kita, dan semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita dapat mengumpulkan pahala yang banyak, insya-Allah. Dan ingat, kebaikan utama yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang jangan ditinggalkan di dalam bulan suci Ramadan adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian solat tarawih di malam hari, dan bersedekah seala kadar mampu kita. Demikian, saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.